Halo guys, David sini dan Samsung Galaxy A56 5G nih. HP yang selalu dinanti tiap tahunnya. Seri paling top di antara HP Samsung lain. Tenarnya itu udah ngalahin flagship. Kalau kita pakai patokan jumlah view di channel ini. Samsung S24 Ultra rame, 3 juta orang. Wah, dihajar sama A55, hampir 5,5 juta orang. Samsung S23 Ultra 3,8 juta view, disikat A54, 6 juta. Samsung S22 Ultra 4,3 juta dilawan A53 pakai 4,1 juta pasukan. Hebat sih, padahal isi review A53 nggak terlalu bagus ya. Tetap aja minatnya tinggi. Ya intinya seri Samsung A5 selalu populer ya, dan populernya itu awet. Bahkan pas kami bahas ulang A55 setelah 5 bulan launching, ramenya ngelebihin HP lain yang baru launching. Wow, enak ya kalau brand udah punya reputasi bagus, dikenalnya tuh anti gagal, kualitasnya aman. Anda bisa main ke video A55 dan perhatiin deh testimoninya. Ada 2000-an komen yang ngomongin bagusnya tuh HP. Entah itu real user atau buzzer, saya nggak tahu juga. Ya, saya sendiri akuin sih, walaupun Galaxy A55 punya minus yang jelas, dia bisa counter pakai nilai plus khusus yang bikin orang betah. Nah, di Galaxy A56 ini, kesimpulan saya juga sama, minusnya masih tetap khas ala A5 Samsung dengan nilai plus yang makin kuat ala Samsung juga. Kita buka reviewnya pakai yang manis dulu deh, dari GR dulu. Kalau Samsung, dengerin omongan reviewer. Tahun lalu saya ngeluh gini di video review Galaxy A55. Fit, tolong. Kalau udah ngomongin rasa, feeling, rasanya ada yang ganjel aja dari A55 nih. Bentuknya terlalu kaku, sudut frame-nya ngotak gitu. Sekarang beda, bodinya udah lebih enak digenggam dan lebih enak diremas. Sudut-sudutnya udah sedikit dilengkungin. Aksi kecil tapi manfaatnya besar ya, nice. Pilihan warna juga fresh, yang kita bahas ini namanya Awesome Olive, ada juga varian Awesome Pink, Graphite, sama Light Grey. Sama, Anda nyadar nggak nih kalau Galaxy A56 udah ganti gaya? Di kameranya ini nih, udah ada frame yang nyatuin ketiga kameranya. Ini mirip Galaxy Z Fold 6 atau Sony Xperia ya. Akhirnya, kita bisa bedain desain A-series sama S-series dari jauh. Kalau si A ini ada item-itemnya segaris, kalau S dia bulat kepisah-pisah. Nice. Ya ini saya pakai contoh A55 sih, soalnya ya dia kan mirip S-series. Mirip banget. Buat materialnya tentu tetap premium, depan belakang pakai kaca Gorilla Glass Victus Plus, frame dari metal aluminium, tapi bobotnya bisa ditekan ke bawah 200 gram. Versus A55 dulu di 210-an gram. Dimensinya juga bisa dipres lebih tipis 0,8 mm. Kelihatan bedanya. Yang silver ini nih, A56 dia lebih tipis. Jadi kombinasi desain yang lebih tipis, lebih enteng, material tetap keras, bikin A56 ini makin mantep lagi buat dipegang, makin ergonomis. Oh ya, ngomong-ngomong soal lebih tipis, bezel di layarnya juga dibikin lebih tipis dari A55. Ini jelas sebuah kemajuan ya, tapi kemajuan yang agak nanggung gitu. Soalnya yang dikikis itu cuma bezel atas, kanan, kiri, bezel bawahnya masih sama. Kalau dilihat selayar gini, rasanya ada feel yang kurang seimbang gitu. Jadi soal layar ini dia jatuhnya ke arah positif ya, cuma kayak kurang total aja. Nanti kita ke kualitas layar ini lagi, kita kelarin dulu soal desain sama portnya. Ini penting juga soalnya. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume, atas ada mikrofon plus speaker, kiri ada garis antena aja, dan di bawah ada mikrofon, port USB-C, speaker, dan SIM tray. SIM tray-nya ini nih, yang penting. Sekarang dia cuma bisa masuk 2 kartu nano SIM aja. Nggak ada tempat buat kartu micro SD lagi kayak A55 kemarin. Sayang sekali. Padahal itu fitur yang mantep loh. Di A55 kita bisa aktifin 2 nomor, satu pakai SIM fisik, satu lagi pakai eSIM. Terus dia bisa fleksibel mau nambah kartu memori berapa giga. Tiga-tiganya bisa masuk, bisa dimaksimalin. Sekarang di Galaxy A56 ini, walaupun dia ada 2 slot SIM fisik plus 1 eSIM, dia ada 3 tempat buat SIM, tapi dia nggak bisa nyala 3 nomor sekaligus. Jadi harus ada 1 slot yang nganggur ya. Jadi gara-gara kapasitas storage yang udah fix gini, Anda harus pikir 2 kali kalau mau ambil varian 128GB. Buat jangka panjang bakal repot lah. Mending tahan dulu, sabar, nabung tambah beberapa ratus ribu dah. Atau mending sabar tunggu harga 256GB-nya turun, atau tunggu promo khusus, atau beli di tempat yang lebih murah.
Atau anehnya, nggak usah sabar, justru buru-buru beli sekarang karena ada promo free upgrade. Kalau bayar 128 GB dapat 256 GB, itu cara Samsung jualan pas awal-awal. Ya pokoknya terserah caranya gimana. Yang pasti saya nggak rekomen ambil varian 128 GB ya. Kedepannya Anda pasti butuh memori yang gede buat nampung banyak video 4K, atau biar HP-nya tetap ready, terima update OS yang ukurannya bergiga-giga selama 6 tahun ke depan. Jadi tolong dipikirin, karena di Galaxy A56 startnya dari Android 15, One UI 7. Kalau komitmennya ditunain, HP ini bakal punya software yang seger sampai tahun 2031 nanti, sampai Android 21. Itu emang hebatnya HP-HP Samsung ya, jiwa HP-nya berasa gaul terus, update terus, nggak cuma bikin tampilan jadi tetap seger, fitur juga makin banyak. Dan udah beberapa kali, update-nya juga kebukti bisa ngobatin bagian-bagian yang belum optimal dari sistemnya. Buat sekarang, One UI 7 sendiri udah PW buat dipakai. Tampilannya udah baru, icon-icon udah desain ulang, control center udah tata ulang, fitur kayak navbar juga udah ada. Ini semacam kapsul di bawah layar yang... Oke, lu mau juga? A55 udah, belum deh. Nanti bakal dapat update deh, lu kan 4 tahun. Ya, jadi di navbar ini ada semacam kapsul di bawah layar yang bisa ngasih update status beberapa aplikasi yang lagi jalan. Custom-customannya bisa lebih liar lagi, bisa lebih personal lagi. Di dalam aplikasinya juga ada fitur AI. Kalau di A-series, AI itu artinya Awesome Intelligence ya. Harus banget ada brandingan gitu. Yang flagship Galaxy AI ini Awesome Intelligence ya. Pokoknya AI lah. Ya intinya Awesome Intelligence ini punya fitur AI Samsung yang kayak pada umumnya sih kayak AI Object Eraser. Ini ya bisa hilangin objek yang ngeganggu di foto. Ada instant slow-mo, ini cakep sih. Kita tinggal tekan tahan video di galeri, dia bakal auto slow-mo. Ada AI best face, biar kita bisa milih ekspresi foto paling bagus. Minimal jangan sampai merem lah. Di kameranya juga ada custom filter, biar kita bisa atur racikan warna sesuai selera. Dan circle to search. Kalau ini udah paling basic sih, linker-linkerin buat cari info objek yang ada di layar. Paling basic tapi tetap paling banyak dipakai. Oh ya, soal layar Galaxy A56 5G, tadi kita baru senggol bezelnya yang makin tipis ya. Selain lebih enak dilihat, bezel makin tipis juga punya efek samping yang bikin layarnya jadi lebih luas. Dari 6,6 inci jadi 6,7 inci, tanpa harus ngegedein bodinya. Brightness outdoor juga dibikin makin tinggi, naik dari 1000 nits jadi 1200 nits, makin nyaman lagi buat dipakai di bawah matahari. Panelnya tentu tetap AMOLED dan refresh rate 120Hz yang bisa jalan mulus di semua aplikasi. Ada always on display yang selalu standby, nampilin info notif, jam, fingerprintnya juga di dalam layar, ada mesin getter yang feedbacknya mantep. Kalau bezel di bawahnya nih bisa setipis yang lain, layarnya bakal mantul sih. Mungkin bezel tebel tetap dijaga oleh Samsung. Mungkin udah jadi jimat mereka kali ya. Makin tebel dagunya, makin tampan dan berani. Lanjut buat mesinnya sendiri. Sekarang A56 pakai Exynos 1580 fabrikasi 4 nanometer. Itu upgrade dari Exynos 1480 di A55. Mau dilihat dari benchmark atau performa gaming, chipset ini jelas lebih kenceng. Tapi kodratnya masih kelas mid-range ya. Maksudnya, buat main game enteng kayak MLBB, dia bisa maksimal di 120 fps. Aman. Buat PUBG M juga udah unlock smooth extreme, bisa dapat mulus 60 fps. Grafiknya bagus-bagus lah, udah standar HP 6 jutaan. Buat main game enteng ke sedang santuy. Suhu bodinya juga kejaga anget-anget enak aja di kurang lebih 40 derajat. Nah, kalau main game berat nih, macam Genshin Impact, di settingan grafik medium pun frame rate-nya naik turun dari 30, 40, 50, turun ke 30 lagi. Masih lancar buat main, tapi jatuhnya belum mulus. Buat suhu juga sama. Kalau main game grafis tinggi, bodi depan belakangnya bakal kerasa panas ya. Bisa tembus 45 derajat lebih. Ini udah mirip kayak HP mid-range lain, mau Vivo, Poco, Xiaomi. Buat sekarang, kelas mid-range kayak masih bingung gitu, gimana cara kelarin soal suhu panas pas gaming berat ini. Itu khusus buat game berat ya, kalau game enteng atau pakai aplikasi harian mah nyaman lah.
Buat baterai juga aman, kapasitasnya 5000 mAh, streaming YouTube, koneksi Wi-Fi, speaker aktif, brightness ala indoor, sejam dia makan 6% aja. Buat gaming MLBB setting maksimal setengah jam, dia makan 12%. Genshin setengah jam makannya 15%. Chargingnya sendiri sebenarnya udah support 45 watt ya, setengah jam dia masuk 61%, sejam masuk 93%, kalau mau penuh tambah 17 menit lagi. Ini lumayan kenceng buat standar Samsung. Itu upgrade dari 25 watt di A55 sekarang bisa 45. Cuma ya itu, soal charger itu cobaan buat user Samsung. Harus cari sendiri, nggak bisa pukul rata pasti 45 semua. Mungkin Anda belinya charger 25 kan, ya itu beda harga lagi. Nggak bisa langsung dapat satu jenis di paket penjualan. Screen protector, casing, nggak dapat juga, cuma dapat kabel aja. Lanjut ke kamera. Kalau kita lihat speknya, kamera di Galaxy A56 berasa sama-sama aja ya, kayak Galaxy A55. Lensa utamanya 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makronya 5 megapiksel. Sementara resolusi kamera depannya malah turun dari 32 ke 12 megapiksel. Tapi sekarang videonya udah support HDR. Samsung bilang kamera Galaxy A56 ini upgrade kok. Mereka udah mensupport nightography atau foto malamnya udah lebih bagus dari A55. Bener nggak tuh? Pas saya bandingin gini, emang ada sedikit bedanya ya. Misalnya tekstur batu di kolam ini, yang A56 kelihatan lebih jelas sih, lebih ada garis-garisnya. Terus di foto ini, pendaran cahaya lampu di Galaxy A56 kerasa lebih rapi. Di foto ini pun tulisan manis asli tanpa gula lebih kelihatan di Galaxy A56. Tapi itu setelah saya cari-cari beberapa foto yang ada bedanya, sisanya lumayan susah buat dibedain ya. Tetap bagus-bagus aja kok. Paling ada beda tone warna dikit yang nggak ada polanya ya, random aja. Kadang A55 lebih biru, kadang A56 yang lebih biru. Mau foto di kondisi low light dalam ruangan, buat saya kamera Galaxy A56 95% mirip kayak A55. Lebih bagus sedikit aja kalau mau dicari bedanya. Udah cakep. Saturasi warnanya nggak lebay, detail juga pas, nggak berasa bohongan, nggak berasa terlalu kasar. Dynamic range juga bagus, langit lagi cerah, tapi gedung dan pohon masih kelihatan jelas. Barusan ada mas-mas yang ngajak saya foto selfie barusan. Beliau pakai S21 FE. Cek-cek, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A56 5G. Salah satu bagian yang lumayan diandalkan Samsung ya. Dari dulu, perekaman kamera depannya tajam, warnanya bagus. Ini di resolusi 4K 30, suara mikrofonnya juga bagus. Dynamic range mantap. Di sini langitnya terlihat jelas padahal sedang terik-teriknya ya. Matahari nembakin langsung. Muka masih kelihatan jelas. Apalagi ya, stabil juga. Dulu kita pernah lawanin sama Poco dan di sana kelihatan kalau Samsung menang jauh soal perekaman kamera depan. Mungkin itu salah satu bagian penting buat banyak orang. Jadi itu ya salah satu faktornya ya kenapa orang cari amannya ke sini. Kesimpulan buat Samsung Galaxy A56 5G. Dia tetaplah sebuah A5 yang plus minusnya Samsung banget ya. Paket penjualan ala kadar, bezel juga masih termasuk tebel di kelasnya. Terus sekarang nggak ada slot micro SD lagi. Kalau dari dulu Anda nggak suka cara Samsung, sayangnya HP ini nggak bakal ngerubah pikiran itu ya. Tapi kalau Anda suka nilai plusnya Samsung, wah tambah cinta.
Power dari softwarenya makin spesial, komitmennya makin serius biar sistem berasa mulus, no iklan, kualitas body, layar, prosesor makin kuat, makin nikmat, sama kualitas kamera yang tetap kejaga, terutama bagian videonya. Bakal banyak orang yang milih Samsung A56 tanpa banyak mikir pas udah lihat videonya. Emang seri anti gagal sih. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy A56 5G. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.